Pembukaan nggak bisa, kemarin kontakan sama Mas Butet, besok aja ya pas. Saya ke sini. Dan selalu menarik sebenarnya beberapa karyanya sudah saya lihat di rumahnya. Tapi hari ini saya mendapatkan penjelasan paling detail, banyak sekali tulisan. Di balik tulisan-tulisan nama Bambang Ekoloyo, Butet Kartarajasa itu ternyata ada yang menganjurkan dalam nama Butet Kartarajasa itu katanya kurang hoki. Makanya ditambahin tentang ekologi dan itu mesti dituliskan dalam 90 hari. Jadi ada makna spiritualnya. Biasanya orang menuliskan itu seperti orang dihukum waktu kita SD. Ayo nulis ribuan tulisan. Kalau ini enggak, karena seniman maka ada karyanya dibentuk. Jadilah kemudian lukisan yang sangat menarik dengan judul yang luar biasa. Yang menarik lagi dari karya Mas Butet ini tidak hanya goresan, tapi juga dituangkan di metal. Kemudiannya ada juga dengan keramik ya, ternyata dari satu karya bisa menjadi macam-macam dan indah dilihat ya. Mas dikit mas. Ayo ya. Ini Mas Ganjar kan kemarin menegaskan bahwa tidak akan di pemerintahan Pak Prabowo gitu, dan tapi tetap terus berkarir politik. Nah ini bisa dikonkretkan nggak Mas, karir politik? Maksud itu kan kemarin Mas Ganjar juga udah nggak bisa pilkada. Saya kader partai. Memangnya anggota partai politik semua di jabatan politik kan tidak. Ketika kemudian tidak, ya kita kan bisa berbuat banyak. Bisa bicara merespon soal pangan. Maka bagaimana sih pertanian kita bisa maju, pangan kita mandiri, kita gerak aja langsung di desa. Mau di PD Perjuangan ada ranting, anak ranting, PAC, mereka yang di jabatan publik level bawah, mungkin dia jadi kepala desa, jadi perangkat, jadi pengusaha, yuk kita bikin itu yuk. Atau barangkali ya kita membantu kawan-kawan menyiapkan diri dalam jabatan publik, organisasi. Pasti saya akan membantu kawan-kawan yang besok akan ikut pilkada. Terlalu banyak sebenarnya kegiatannya kalau bicara politik kan hampir semua kehidupan kita politik. Jadi banyak bisa dikerjakan. Tapi kalau di struktural partai mungkin Mas Hasto akan memberikan Mas Ganjar di DPP gitu mungkin. Kalau urusan struktural ketua umum. Tapi ada kemungkinan. Kenapa? Mas Ganjar masuk dalam struktur ketika nanti ada kongres. Oh nanti kongres yang menentukan kongres. Ya lembaga tertinggi partai kan kongres. Kalau itu kita soal PDI itu kan bilang sikap Pak Ganjar itu tidak mencerminkan sikap partai. Itu kenapa nih? Iya kan saya menyatakan saya Ganjar Pranowo tidak akan. Kenapa Pak memilih pribadi gitu? Loh kan saya pribadi sebagai capres. Meskipun saya diusung oleh partai, tapi statement saya kemarin kan memang statement sebagai pribadi. Kalau partai kan nanti akan memutuskan pada saat rakernas ya. Mas Agen, Pak Prabowo punya itu untuk apa ya? kumpulin presiden-presiden terdahulu. Oh, baik. Kalau sifatnya untuk silaturahmi sih menurut saya bagus saja. Mas, soal rencana 40 kementerian itu disebut hanya untuk bagi-bagi kue kekuasaan. Kalau Mas Ganjar Enggak, kalau Kementerian Negara kan undang-undangnya sudah ada. Tugas eksekutif pemerintah setelah disumpah adalah menjalankan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan itu kalau tidak salah, saya lupa persis pasalnya itu kan sudah ditentukan jumlahnya, sehingga kita tidak bisa merubah kecuali peraturannya dirubah. Kalau orang mengikuti itu maka atau membuat sendiri aturan maka melanggar undang-undang, nggak boleh. Mas ada kata itu undang-undangnya direvisi itu Mas Ganjar lihat gimana? Apanya emang politik transaksi sama antara Pak Prabowo? Semua alasan sangat mungkin, tapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana. Kalau sudah ada undang-undangannya, mau apa lagi? Tapi saya paham, karena saya politisi, saya paham. Pasti politik akomodasi akan dilakukan. Mas, ini di kantor DPD PDIP fotonya Pak Sumut. Jokowi dicopot ini gitu ya. Oh, jadi pasang lagi.